Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan lanjutan cerita yang kemarin. Saya ingin sedikit menceritakan pengalaman saya selama mengajar di MI Darul Ihsan ini. Yang pertama, ketika saya baru pertama kali mengajar dan menjadi wali kelas di kelas 3. Situlah saya harus membuktikan bahwasanya itu saya adalah seorang guru. Banyak sekali kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang memang menurut saya pas di perkuliahan itu belum pernah diajari. Tapi disinilah tantangan saya untuk terus belajar dan berkembang untuk menjadi seorang guru yang profesional, seorang guru yang berkualitas. Alhamdulillah, mulai saat sampai sekarang saya bisa menjalani sebagai wali kelas 3, dan semoga siswa-siswi MI Darul Ihsan itu menjadi siswa-siswi yang berkualitas, yang terus berkembang dan tercapai cita-citanya. Dan ketika saya bekerja sama dengan guru-guru MI Darul Ihsan di sini, saya juga sangat berpengaruh dengan bekerja sama dengan guru-guru di MI, karena dengan Bapak dan Ibu guru di MI Darul Ihsan ini, saya juga bisa mendapatkan beberapa pembelajaran, bagaimana cara harus menanganinya, bagaimana cara memberikan pembelajaran yang menarik. Nah, disitulah ada masukan, ada saran. Nah, tapi di situ saya juga sangat erat kekeluargaannya. Karena di samping itu tidak hanya ibaratkan fokus dengan pembelajaran, tapi di sisi lain kita juga harus sama-sama ibaratkan mengembangkan MI Darul Ihsan ini. Tapi ini sangat merupakan momen yang tidak bisa dilupakan, karena kekeluargaan di MI Darul Ihsan ini menurut saya sangat erat, sangat bagus. Di sisi lain, ketika kita belajar harus menjadi guru yang berprofesional, tapi di sisi lain juga ketika kita di luar pembelajaran, kita itu selalu bercanda, mainan, gitu kan, ledek-ledekan. Ya biarpun, tapi alhamdulillah tidak ada yang tersinggung sama sekali di antara guru-guru yang lainnya, walaupun itu ledek-ledekannya kadang mengarah ke guru yang lain. Alhamdulillah. Tapi disitulah saya itu bisanya ibaratkan sangat berat untuk keluar dari MI Darul Ihsan. Ya, semoga kedepannya guru-guru MI Darul Ihsan ini selalu diberikan kesehatan dan selalu dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semoga kayak misalkan Pak Iqbal ya kedepannya bisa mendapatkan teman yang baru laki-lakinya gitu. Tapi kalau yang lain sih mungkin udah klub seperti Bu Yati juga saya terima kasih kepada Bu Yati, kepada Bu Kristal, kepada Bu Lela, kepada Bu Irma, kepada Bu Erlinda, Bu Eva, dan juga kepada kepala sekolah pun sama. Saya juga berterima kasih kepada semua guru MI Darul Ihsan. Ketika di dalam kelas anak tersebut sama, yaitu bisa diomongin ketika jangan mainan pintu, tapi tetap ngelakuin mainan pintu. Nah, pada saat itu juga
Pas saya suruh jangan main itu tetap main itu, dan akhirnya ketika pembelajaran kita semua terkunci di dalam kelas. Udah itu untungnya saya bawa HP, jadi bisa nelpon yang di bawah. Coba kalau misalkan nggak bawa HP, suasana di dalam kelas tersebut satu, nggak ada angin, nggak ada angin, jadi otomatis gerah semua, kelas gerah gitu kan. Terus juga pada ketakutan, nggak bisa kebuka, jadi satu kelas itu ribut lagi. Ini gara-gara ini, ini gara-gara ini, ini gara-gara ini. Kamu kenapa sih susah banget ngomong ngalahin? Pada kayak gitu. Dan lama-kelamaan akhirnya ada superhero penyelamat kita yang di dalam kelas. Dan dibobolah pintu tersebut, tapi kuncinya ya rusak otomatis dan harus diulang. Nah, di situ pengalaman kesan saya yang saya ingat. Nah, terus lagi ketika pas di pertama kali renang itu, sama pas renang itu di The Garden kalau nggak salah gitu. Jadi pas itu saya nggak mau renang, tiba-tiba sama siswa, sama murid-murid itu ditarik-tarik, nggak bawa pakaian, nggak bawa salin buat gantinya, nggak bawa. Jadi nggak ada niatan buat ditarik-tarik, dipaksa buat nyebur ke kolam renang. Ya udah pasrah aja, mau gimana kan? Ditarik, ayo sih pak. Dan ya udah pasrah, akhirnya ya jebur gitu. Jebur berenang apa ya? Udah lama-lama udah selesai renangnya, yang nggak ada bawa ganti. Jadinya ya udah pakai basah-basahan, dari yang kering jadi basah sampai kering. Itu karena nggak bawa pakaian dan nggak mau, jadinya nggak ada niatan buat renang. Ya itu karena siswa-siswi yang evidence tersebut ya sangat luar biasa itu ya. Jadi ya apa yang dimau, yang penting anak itu senang, ya udah saya lakuin. Terus lagi ketika satu hal lagi, ketika saya lagi marahin satu anak itu, misal saya marahin si Anu lah misalkan ya, nggak usah sebutin namanya, kamu ngomong sama mulut. Dan tiba-tiba siswa yang lainnya itu datang ke saya, kutuk datang kan. Ketika saya lagi marah, anaknya tuh bilang, Pak, tolong sih Pak, bukain pulpen. Pak, tolong sih Pak, bukain aqua Pak. Lagi marah, ada anak yang bilang kayak gitu ya, jadi nggak jadi lagi marahnya. Gimana mau marah, tiba-tiba lagi marah sih, Pak, lagi marah tuh serius, tiba-tiba ada anak, Pak, bukain botol sih Pak, bukain hidungnya makan sih Pak. Ya aja tinggalnya anak tuh ya. Jadi alhamdulillah di situ kadang ada marahnya, ada lucunya, ada senangnya, komplit lah bawahnya. Saya berada di MI Terlisan ini. Mungkin itu aja yang pesan yang saya ingat. Mungkin banyak lagi padahal cuma yang saya ingat itu ya. Ya mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.